Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Perkenalkan, saya Joni Salendra SPD yang merupakan CGP Angkatan 10 yang berasal dari SD Negeri 12 Pasilihan, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, beliau berdua adalah fasilitator dan pengajar praktek, Ibu Rosmalinda MPD dan Bapak Alferi SPD. Berikut ini merupakan rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Yang pertama, latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, mereka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Yang berikutnya adalah tujuan aksi nyata. Menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Kemudian menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur dari keberhasilan aksi nyata saya adalah yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dengan siswa. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya, langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta minta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan guru kelas untuk membuat keyakinan di kelas masing-masing. Kemudian yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Adapun dukungan yang dibutuhkan untuk rancangan aksi nyata saya ini adalah yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pengaku dan dia banyak Allah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Tidak syukur, mari senantiasa kita ucapkan kepada Allah. Datang pada karenanya, alhamdulillah hari ini kembali kita dapat berkumpul di ruangan kombel kita ini guna untuk mengikuti pengibasan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Selanjutnya selawat dan salam kita selalu sampaikan kepada Allah dan selalu sampaikan doa di lingkungan kita yang punya Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pemateri itu CGP Bapak Joni Salendra CGP Angkatan 10. Selanjutnya Ibu Majelis Guru yang ada di ruangan ini yang kami muliakan. Baik, kita masuk saja ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi pengibasan budaya positif di lingkungan sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Joni Salendra, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD 12 Pasirian. Kepada Bapak Joni Salendra dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang terhormat Ibu-ibu majelis guru, rekan sejawat SD Negeri 12 Paslihan. Pertama kali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di ruangan SD kita ini untuk melaksanakan pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Mudah-mudahan acara kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang saya hormati, pada hari ini ucapan terima kasih pada ibu-ibu semua yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan pengimbasan dari modul 1.4 tentang budaya positif yang akan saya berikan pada hari ini. Mudah-mudahan diharapkan di pengimbasan ini kita memberikan pemahaman yang sama bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah kita, sehingga apa yang kita cita-citakan sesuai dengan visi sekolah kita menjadikan peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila, maka bisa akan terwujud dengan baik nantinya. Jadi untuk kegiatan ini saya berharap kepada kita semua untuk bisa kita ikuti dengan baik sampai selesai, tidak lama-lama, hanya sampai materi ini habis di sini. Baik Bapak dan Ibu, baik Ibu semua, pada materi kali ini saya akan mencoba menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Nah, kenapa ini penting kita berikan pengimbasannya? Karena penerapan budaya positif itu di sekolah merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional. Nah, penerapan budaya positif ini tidak bisa dilakukan tanpa dukungan dari semua unsur yang ada di sekolah. Apakah itu kepala sekolah, majelis guru, dan juga siswa dan orang tua. Nah, sehingga semua unsur yang ada di sekolah itu mendukung kegiatan, maka penerapan budaya positif itu bisa kita lakukan. Kemudian Bapak dan Ibu, dengan penerapan budaya positif ini diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah. Visi sekolah kita adalah mewujudkan peserta didik yang beriman, cerdas, terampil, dan berkarakter Pancasila. Nah, dan membentuk karakter murid dalam mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Nah, ini pada pelatihan IKM kemarin kita sudah diajarkan nyanyi profil pelajar Pancasila. Ayo kita ulang sama-sama. Ayo, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini urutannya boleh beda-beda ya. Lagu beda dengan tulisannya karena urutan ini tidak sintak.
Artinya dikasih itu tidak perlu harus berhutang 1-2 tahun. Ya, terima kasih ibu semua. Kita lanjut. Kemudian ada konsep utama dari modul 1.4 ini, yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, kira-kira inilah yang menjadi bahan pembahasan kita pada pertemuan kali ini, yaitu 7 poin yang akan kita bahas, yang akan kami sampaikan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada kita bagaimana keterkaitan dari ketujuh materi ini dalam rangka penerapan disiplin positif atau budaya positif di sekolah. Nah, sekarang kita coba lihat yang pertama, perubahan paradigma belajar. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga seorang siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwasanya untuk menjadikan pembelajaran yang diferensiasi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan siswa itu, tugas kita adalah sebagai penuntut. Penuntut itu diibaratkan sebagai seorang petani, di mana petani bercocok tanam, kemudian dia merawat tanaman itu sehingga tumbuh menjadi tanaman yang baik. Inilah tugas kita sebagai seorang guru, bagaimana kita bisa menuntut siswa-siswa kita sehingga pembelajaran itu sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan mereka sendiri. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan di dalam pembelajaran adalah merancang pembelajaran yang berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran yang diferensiasi? Yaitu pembelajaran yang disesuaikan dengan bakat, minat, dan potensi peserta didik. Nah, di dalam pembelajaran ini, maka kalau kita mengacu kepada pembelajaran yang berdiferensiasi, maka akan terjadilah pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Nah, kalaulah pembelajaran itu sudah sesuai dengan kebutuhan siswa, maka yang kita harapkan dari hasil pembelajaran itu, yaitu profil pelajar Pancasila akan tertumbuh dan berkembang di dalam jiwa anak-anak kita. Apakah itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, ada gotong royong, kreatif, bernalar kritis, ataupun mandiri. Nah, jadi keenam profil pelajar Pancasila itu diharapkan ketika kita memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi kepada siswa, maka akan tumbuhlah karakter siswa kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, tentu ini membutuhkan sebuah paradigma bagi kita atau sebuah pembaharuan di dalam diri kita. Nah, ini untuk berubah itu ada namanya stimulus respon, kemudian ada juga teori kontrol. Nah, keduanya ini memiliki sebuah perbedaan. Yang kita harapkan adalah kita bisa melakukan pendekatan teori kontrol. Nah, menurut para ahli, dia mengatakan bahwa ketika kita ingin merubah mindset kita, atau kita diharapkan raw mindset, ya, ada sebuah keinginan untuk merubah cara pikir kita. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit yang dibutuhkan hanyalah mengubah sikap atau perilaku. Tetapi bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita,
maka kita perlu mengubah kerangka acuan. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Ubah paradigma kita, skema pemahaman kita, penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas kehidupan atau pembelajaran bagi anak-anak kita. Nah, jadi ketika kita ingin merubah yang kecil, itu cukup kita dengan cara memberikan sebuah teladan, contoh dari diri. Sedangkan kalau kita ingin merubah sebuah sikap utama, mencari cara untuk merubah sebuah kelompok, itu perlu kita lakukan membuat sebuah kerangka, menyusun program. Nah, ini yang harus kita kembangkan di dalam diri kita, bagaimana mindset kita itu bisa berubah dari yang stimulus respon kepada diri kontrol. Kita lihat satu-satu ibu semua. Kalau di stimulus respon itu kita beranggapan bahwa kebutuhan peserta didik itu sama di kelas itu sama, sehingga kita memegang kendali, memberikan materi ini sama semua. Nah, sedangkan di teori kontrol kebutuhan itu berbeda. Tidak semua siswa itu harus mengikuti apa yang kita inginkan. Kita mengajarnya mungkin anak-anak kita itu kita suruh untuk diskusi kelompok semua, kemudian membuat LKPD sesuai dengan arahan kita. Bisa saja anak-anak kita itu dia lebih cenderung memahami pembelajaran itu dengan cara bermain ataupun dengan cara melukis, menggambar, berpuisi ataupun melakukan hal-hal tertentu. Nah, jadi kita harus beranggapan bahwasanya siswa kita itu memiliki keberagaman, kebutuhan yang berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang itu melihat hal yang sama di stimulus respon. Padahal di kontrol itu semua orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kita sudah mengikuti berbagai pelatihan atau penjelasan kegiatan di Kombel kita, bahwasanya waktu materi yang lalu itu telah dibuatkan sebuah gambar. Ada kegiatannya di sekolah penggerak, ada anak-anak yang sedang belajar, kemudian ada gurunya mengasih arahan, kemudian ada satu orang berdiri dekat jendela dan dia melihat keluar. Nah, kemudian guru itu melarang dia harus duduk rapi di bangkunya masing-masing. Nah, berarti apa? Berarti guru tidak memahami bahwasanya anak-anak itu memiliki gambaran yang berbeda tentang apa yang diinginkan di dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ketika kita memberikan segitiga, kita harapkan semua siswa kita itu paham dengan pola kita. Semuanya harus segitiga. Padahal mereka ada yang mungkin pemahamannya lingkaran. Maksudnya adalah apa yang kita pikirkan itu tidak mesti itu yang harus diterima oleh siswa kita. Mungkin dia memiliki bahwa dia memiliki cara pandang yang berbeda. Nah, ketika kita memberikan segitiga, semuanya harus segitiga. Berarti kita masih stimulus respon. Nah, yang teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dia memiliki pola pikir tersendiri. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ketika ada pelanggaran, ketika terjadi sebuah kasus, kita memvonis bahwanya itu sebuah kesalahan. Tanpa kita lakukan terlebih dahulu pengolahan data, mencari informasi, kemudian mencari data-data dan fakta. Tetapi kita cenderung membuatnya sebuah kesalahan. Sedangkan di teori kontrol itu adalah semua perilaku itu ada tujuan. Nah, mungkin saja mereka melakukan hal-hal yang seperti itu ada tujuan dari yang dia lakukan. Maka harus diselesaikan dulu
dicari titik permasalahan. Nah, kemudian kita carikan jalan keluar dari permasalahannya. Jadi kita tidak bisa memvonis kalau ketika ada pelanggaran di sekolah kita membuat anak itu adalah sebuah kesalahan. Nah, inilah nantinya materinya berkaitan dengan segitiga restitusi nanti. Bagaimana kita bisa menjadikan anak-anak kita itu dalam melakukan kesalahan mencarikan solusi yang baik yang timbul dari dirinya sendiri. Kemudian yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Artinya adalah kita patuh dengan peraturan. Ya, kita patuh dengan peraturan. Ketika peraturan tidak ada, kita lalai. Nah, artinya adalah apa yang dibuat ketentuan oleh orang lain, itulah yang menjadi acuan kita. Kita dikontrol oleh orang lain. Sedangkan yang seharusnya adalah yang bisa mengontrol kita itu adalah diri kita sendiri. Kemarin ketika kita kegiatan Pombel, itu masing-masing kita dikasih ada sebuah permainan memegang sesuatu di tangan yang berharga. Kemudian diminta teman yang lain untuk membuka kepalan tangan kita. Nah, kemarin sudah kita lakukan kegiatan itu. Apa tujuannya? Tujuannya adalah bagaimana kita bisa mengontrol diri kita dan orang lain sehingga dia mampu untuk merubah prinsip yang ada dalam dirinya. Tetapi kalau itu tidak bersumber dari dalam diri teman kita yang memegang barang sesuatu yang berharga itu, maka dia tidak akan membuka. Tetapi kalau dia membuka, berarti keinginan dirinya sendiri. Tentu ada tujuan dari dia membukanya. Bukan berarti dia kalah dengan kita karena kita berhasil membujuk, bukan. Tetapi ada keinginan dari kontrol diri sendiri. Nah, kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Mengontrol orang lain artinya kita bisa membuat peraturan, kita bisa mengarahkan orang, siswa kita melakukan ini, itu, dan sebagainya. Sedangkan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Karena apa? Kembali ke atas, kebutuhan kita itu berbeda. Nah, pemaksaan ada saat ujukan gagal. Kita membujuk anak-anak untuk selalu giat belajar. Ketika itu tidak tercapai, maka pemaksaan akan timbul. Karena apa? Tidak berhasil rujukan kita, ujung-ujungnya paksaan. Padahal kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita harus membuat sebuah kesepakatan, membuat sebuah konsekuensi, baru bisa apa yang kita untuk tujuan-tujuan tertentu bisa kita capai. Jadi bukan berarti kita harus memaksa seseorang ketika bujukan kita gagal. Nah, ini stimulus respon yang biasa yang diidentikan dengan hukuman. Nah, ini teori kontrolnya kita harus berkolaborasi untuk pilihan-pilihan menciptakan hal-hal baru. Nah, yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Kemudian seharusnya di teori kontrol model berpikir itu menang dan menang. Jadi kalau tidak ada hal yang negatif, harusnya selalu berpikiran positif. Jadi kita di dalam mindset kita, di dalam bertumbuh untuk merubah suatu pembaharuan yang baik, tidak ada mindsetnya untuk yang ke bawah. Semuanya adalah menilai dengan hal-hal yang baik. Ibu yang saya hormati, yang kedua materi kita adalah tentang disiplin positif. Nah, biasanya kalau sudah terdengar disiplin, pasti kita mengaitkan dengan tata tertib, peraturan, dan kepatuhan pada peraturan itu sendiri. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Kemudian, padahal sesungguhnya berbeda.
Ya, kata disiplin itu sering kita menghubungkan dengan hukuman, padahal dia berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman, kecuali hukuman itu adalah pilihan terakhir dan diharapkan tidak menggunakan sama sekali. Itu tentang disiplin. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Contoh, ketika anak-anak kita terlambat datang, ini bisa jadi kita suruh berdiri di depan di lapangan, kemudian hormat kepada bendera atau lari keliling lapangan dan sebagainya. Nah, itu sering kita lakukan, kita anggap disiplin itu sebuah hukuman yang seperti itu. Nah, inilah kesalahan kita selama ini tentang bagaimana menerapkan budaya-budaya positif di sekolah. Dalam pembelajaran kali ini, di dalam materi disiplin positif ini atau budaya positif ini, inilah yang akan dirubah. Dari hukuman itu bagaimana dia bisa menjadi sebuah budaya penerapan perilaku yang baik di sekolah. Nah, dapat kita lihat di sini bahwasanya yang sering kita lakukan yang mana? Hukuman. Nah, berarti kita sudah masuk kepada identitas gagal. Yang selama ini yang kita lakukan sering cenderung ke sini, ke hukuman ini. Ini dikatakan identitas gagal. Karena apa? Ini bersumber dari eksternal, dari luar. Dia memiliki aturan. Nah, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kira-kira apa yang dimaksud sesuatu menyakitkan harus terjadi? Nah, ketika kita memberikan hukuman kepada anak kita, dia merasa sakit hati, atau hukuman yang kita berikan itu berupa fisik. Apakah kena pukul telapak tangan, kena cubitan? Mungkin di zaman kita dulu, kita mendapatkan hukuman itu cenderung ke identitas gagal. Ya, sebagai contoh, ketika saya di SMA tidak memasukkan baju ke dalam, itu baju saya dicoret pakai spidol. Ketika saya tidak pakai kaos kaki, tulang kering saya ditendang pakai sepatu. Waktu di SMP dan di SMA. Dan juga bagi kawan-kawan yang rambutnya panjang, itu ditarik di sini, di bagian dekat telinga, dinaik ke atas. Nah, itu namanya hukuman. Berarti akan terjadi sesuatu yang menyakitkan. Kemudian yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Dia akan menjadi apa nanti? Akan menjadi dendam bagi anak-anak. Karena sesuatu yang sakit ya, terjadi kepada anak itu akan merasa dendam dia, sehingga dalam waktu jangka panjang itu dia masih ingat. Nah, makanya tadi saya mengatakan saya pernah ditendang dengan sepatu, ditarik rambut di samping telinga. Berarti sampai sekarang ingat. Karena apa? Karena kita merasa tidak nyaman. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Ketika ada terjadi perkelahian, pasti yang menangis kita lindungi. Yang tidak menangis siap-siap kena interogasi. Nah, dan bahkan dia yang mendapat hukuman. Belum tentu yang menangis ini dia yang bersalah. Mungkin saja yang menangis ini sumber malapetaka ya. Tetapi karena dia menangis, dia mendapatkan perlindungan. Ya, kadang-kadang acting. Daripada dia kena marah, lebih menangis. Karena kebiasaan kita yang menangis ini pasti dilindungi. Nah, dan si korban pasti kita lindungi.
Kemudian murid atau anak akan tersakiti, ya, karena hukuman fisik secara verbal ataupun non verbal yang ada sakit badannya atau sakit hatinya, perasaannya, mungkin kena kata-kata dan kena hukuman fisik. Nah, ini dikatakan hukuman namakan identitas gagal. Kemudian ada namanya disiplin. Jadi dari hukuman itu ada disiplin. Disiplin itu dibagi dua, ada namanya konsekuensi dan ada restitusi. Nah, konsekuensi ini juga masih eksternal. Masih kita guru yang membuat konsekuensi. Siswa melakukan. Nah, bahkan di konsekuensi si korban bisa diabaikan. Kenapa? Kita kembali ke konsekuensi. Nah, korban ini bisa dia tidak mendapatkan apa-apa, bisa saja dia menjadi diabaikan. Nah, yang seharusnya kita harus mengambil yang ketiga, yang namanya identitas sukses, itu adalah restitusi. Restitusi itu sebuah penanganan kasus, ya, yang bersumber dari diri sendiri, dari internal siswa itu sendiri. Tidak ada lagi paksaan atau arahan dari orang lain. Nah, ketika restitusi ini dilakukan, maka nanti akan dapat sebuah solusi. Solusinya itu juga dari diri siswa itu sendiri. Nah, nanti ada contoh penanganan kasus yang menggunakan segitiga restitusi. Karena restitusi itu ada tahapannya. Ada tahapannya, ada 3 tahapan nanti segitiga restitusi itu. Dia seperti segitiga, ada 3 langkah yang harus kita lakukan di dalam penyelesaian permasalahan atau kasus yang terjadi di sekolah. Nah, kita lanjut dulu. Nah, kemudian yang ketiga tentang motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ini terdiri dari 3. Yang pertama, seseorang itu bisa dia termotivasi karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada motivasinya di sana. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Ini kita temukan di kelas kita temukan di sekolah kita. Mungkin dengan gaya kita masing-masing, ketika kita memberikan tugas kepada anak kita, mungkin tugas itu dia lakukan supaya dia tidak kena hukuman. Kemudian tugas itu dia lakukan supaya dia dapat penghargaan. Tetapi yang ketiga inilah yang menjadi harapan kita, dia melakukan perubahan yang bersumber dari diri sendiri. Nah, ini dia yang pertama tadi. Hal yang pertama, mengapa dikatakan anak itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Motivasinya keluar. Ini merupakan tingkat terendah dari perilaku manusia. Biasanya orang yang berperilaku menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Jadi dia melakukan sesuatu itu untuk supaya tidak kena hukum saja. Sudah selesai kerjanya. Kemudian yang kedua, apa motivasinya? Mungkin kita di kelas itu siapa yang cepat selesai dikasih permen 1. Berlomba-lomba anak-anak kita menyelesaikan tugas karena dia mengharapkan sebuah permen. Atau siapa yang siap akan dikasih tanda bintang. Mungkin kita bikin papan tanda bintang hasil karya siswa. Nah, dia mau melakukan karena dia mengharapkan ini, mengharapkan imbalan atau penghargaan yang kita berikan.
Tetapi ketika anak kita melakukan yang ketiga, di mana mereka ingin menjadi orang yang mereka inginkan, berarti timbul secara intrinsik atau timbul dari keyakinan diri sendiri, maka pada tingkat ini motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Berarti dia keinginan dari dirinya sendiri. Oke, Ibu semua, kita masuk yang ketiga. Yang ketiga adalah kebutuhan, yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Nah, karena kalau sudah siap ini sama dengan bertaruh hari, agak kabur. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kita lihat satu-satu. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ini sama dengan kebutuhan pokok. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ini kebutuhan yang pertama. Ini wajib terpenuhi. Nah, sekarang ada mungkin ketimpangan yang terjadi oleh anak-anak kita di sekolah. Ada anak-anak kita mungkin dia mengganggu teman yang lain, mengambil makanan teman yang lain dengan paksaan, atau meminta uang jajan kepada teman yang lain secara paksa. Ini mungkin saja kebutuhan yang pertama ini tidak terpenuhi di lingkup keluarga. Mungkin dia pergi sekolah tidak makan, tidak ada yang mau dia bawa, tidak dikasih uang jajan, maka dia di sekolah ingin memenuhi kebutuhan yang pertama ini. Untuk bertahan hidup ini, mereka melakukan tindakan yang negatif. Nah, tindakan yang negatif itu adalah salah satu langkah yang mereka lakukan supaya kebutuhan dasarnya terpenuhi. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kita ada kasus yang seperti ini. Ada anak-anak kita dikucilkan dari temannya. Ya, dikucilkan dari suatu kelompok, atau dia tidak dibawa berkomunikasi aktif oleh teman yang lain. Berarti kasih sayang dan rasa diterimanya sudah hilang. Sehingga apa yang timbul? Anak itu seakan-akan mengalami sebuah tekanan di sekolah. Mungkin saja dia melakukan hal-hal negatif, ya, karena dia tidak diterima. Mungkin saja dia bisa berbuat hal-hal yang di luar nalar kita kepada temannya, karena dia ingin memenuhi kebutuhan kasih sayang dan diterima di kelompoknya. Nah, ketika kita melihat kasus ini, tentu ini menjadi perhatian kita. Karena di kelas pun kalau kita membeda-bedakan anak, di anak A kita belai dengan bahasa yang manja, di anak B dengan kita suara yang keras, agak kasar, maka akan timbul suatu rasa bahwasanya kita telah membedakan mereka dalam bentuk kasih sayang. Bisa saja dia dalam belajar tidak serius ataupun melakukan hal-hal yang lain yang tidak kita inginkan, tetapi mereka itu sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima di lingkungan sekolah. Yang ketiga, penguasaan. Nah, penguasaan ini setiap orang itu pasti punya rasa atau keinginan menjadi mendapatkan kekuasaan.
Nah, sama juga dengan anak-anak di sekolah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, ini yang juga sering kita lihat. Kasus-kasus di sekolah, anak-anak kita itu dia berkelahi, membuli temannya karena dia ingin memperlihatkan bahwasanya dialah anak yang paling kuat di sekolah. Dia yang memiliki kompeten di sekolah, sehingga yang lain menjadi bahan bully bagi mereka. Nah, ketika kasus ini kita temukan, tentu kita harus bisa menelusuri apa yang menyebabkan mereka itu melakukan penyimpangan. Nah, barulah nanti kita carikan solusi untuk bagaimana kebutuhan penguasa mereka itu bisa terpenuhi. Yang keempat, kebebasan. Ketika anak-anak kita kekal dengan sebuah peraturan, maka dia akan melakukan perilaku yang menyimpang. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ketika belajar saja, ketika kita mengekang anak-anak kita melakukan berkreativitas, maka mereka akan merasa bahwasanya mereka itu tidak bebas di dalam kelas. Nah, makanya di awal kita tadi merubah paradigma pembelajaran kita membuat pembelajaran yang berdiferensiasi, maka kebebasan kebutuhan anak-anak kita akan pilihannya dalam belajar akan bisa terpenuhi. Karena kita melakukan tes diagnostik, mencari apa kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh anak-anak kita. Dan yang terakhir yaitu kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Mereka berlari, mencoret-coret, main lempar-lemparan, itu adalah sebuah wujud dari kesenangan anak-anak kita di sekolah. Nah, terkadang kesenangan itu menimbulkan perbuatan negatif. Contoh, mereka main lempar-lemparan, kemudian kena teman yang lain, maka akan menjadi sebuah permasalahan di sekolah. Nah, tentu untuk kesenangan ini sekolah harus mampu atau guru harus mampu mencari ide-ide kreatif dalam rangka bagaimana anak kita itu mengekspresikan kesenangannya di sekolah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, ibu-ibu semua, ketika 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, misalnya salah satu, kira-kira apa yang akan terjadi bagi anak-anak? Dari kelima kebutuhan dasar tadi, kalau tidak terpenuhi misalnya salah satunya saja, nih, kira-kira apa yang akan terjadi bagi anak-anak kita di sekolah? Ambil saja satu contoh, apa kebutuhan apa yang tidak terpenuhi? Berarti pindah dari kasih sayang. Ya, ketika kasih sayang dan rasa diterima tidak mereka dapatkan, berarti mereka akan mencari bagaimana mereka mendapatkan hal tersebut. Nah, untuk mendapatkannya bisa jadi tidak ini positif atau negatif yang mereka lakukan. Bisa saja negatif. Ya, mungkin saja dia kesal dengan tidak diterimanya. Mungkin dia
merusak barang-barang temannya. Bisa ada pemilihan itu kan dikucilkan teman biasanya kita mau Nah ya, ada anak kita yang agak sedikit keterbelakangan. Ketika dia diambil penanya oleh temannya, dia mau loncat dari jendela. Ya, kalau tidak cepat waspada, mungkin kita sudah dapat kasus besar. Nah, ini karena apa? Dia merasa tidak diterima karena ada keterbelakangan dari mentalnya. Dia susah untuk komunikasi. Dia tidak bisa pendekatan dengan teman-teman yang lain. merasakan yang selalu Dia merasa selalu dikucilkan, tidak dibawa untuk berkomunikasi oleh teman-temannya. Kalau dari ketiga, keempat, kelima ini, 5 kebutuhan dasar ini, kira-kira yang banyak kita temukan di sekolah kita yang mana? Kasih sayang satu, di kebebasan kebebasan. ya Iya, kebebasan ini. kebebasan ya selalunya dewasa di Iya. Berarti kebebasan anak-anak kita yang selama ini tidak ada kontrol. Mereka bebas dalam artian sesuai keinginan mereka saja. Ya, kurang ada aturan yang harus mereka patuhi. Seperti dia bermain, itu tidak dia pikirkan nanti kena ini, kena itu, atau mencederai orang lain. Kalau untuk bertahan hidup, ya kita rasa tidak ada. Ya, karena kita tahu keadaan kondisi masing-masing orang tua kita. Ya, tetapi yang paling banyak kasusnya adalah kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan. Kebebasan ini mungkin tidak terlalu banyak, cuman ada beberapa kegiatan yang di luar dari panduan atau aturan-aturan yang ada di sekolah. Dan juga kebebasan ini anak-anak kita kalau ketika diberikan kebebasan, mereka cenderung menganggap kita ini tidak lagi layaknya seorang guru. Ya, baik dari bahasanya dan cara gerakannya. Nah, seakan-akan guru dan siswa itu sama besar bagi mereka. Nah, ini juga menjadi perhatian kita bersama bagaimana kebutuhan dasar ini bisa kita penuhi di kelas tentunya dan di sekolah pada umumnya. Nah, kemudian setelah kebutuhan dasar kita penuhi, bagi kita seorang guru ada namanya posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol yang harus kita miliki. Ya, yang pertama posisi kontrol itu ada namanya penghukum. Kemudian ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada pemantau, ada manajer. Posisi kontrol artinya bagaimana kita bisa melakukan pendekatan kepada anak kita. Terkadang kita berlaku sebagai penghukum. Kalau kita pikir kira-kira selama ini pasti kebanyakan siapapun yang kita tanya, dia berada di nomor 1, menjadi penghukum. Kemudian yang kedua, ini sering terjadi, membuat rasa bersalah. Gara-gara kamu, ibu menjadi sulit. Gara-gara kamu, ibu kena marah oleh kepala sekolah. Gara-gara kamu tidak buat PR, ibu ketinggalan untuk mengajar teman-teman kamu yang lain. Ini membuat rasa bersalah siswa. Mereka beranggapan dengan perilakunya, guru itu menjadi sebuah beban bagi guru. Jadi dia merasa bersalah akan lama telinganya bagi mereka. Sama dengan penghukum. Nah, 2 ini sering ditemukan di sekolah.
untuk membuat anak-anak kita patuh dengan apa yang kita buat atau kesepakatan yang kita buat, kita sering berbahasa membuat mereka merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, ya, sebagai teman juga seperti itu. Sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Ketika anak berbuat salah, kita menegurnya dengan dengan bersahabat, tertawa. Kenapa nak kamu sering terlambat? Kenapa terlambat lagi? Kan sudah bapak bilang kemarin jangan terlambat. Kan kamu juga yang terlambat hari ini. Besok jangan terlambat lagi ya. Nah, ini kita melakukan pendekatan kayaknya sebagai seorang teman. Nah, ini bisa mengakibatkan positif atau juga negatif. Positifnya dari setiap kali kita lakukan mereka ada perubahan. Tetapi negatifnya adalah ketika bertukar gurunya, dia tidak mau mengikuti guru yang lain. Dia hanya patuh kepada guru yang disenanginya itu, yang menganggap dia itu sebagai teman. Ketika guru yang lain yang menegurnya, dia acuh. Nah, kebanyakan ini kan kalau kita di SD, anak-anak itu cenderung merasa bersahabat dengan guru kelasnya masing-masing. Ketika guru lain yang memberikan nasihat atau arahan, mereka seakan-akan tidak yakin dan tidak percaya seperti itu. Kemudian yang keempat, memantau, mengawasi sesuai dengan konsekuensi yang ada di sekolah. Kamu terlambat? Iya. Tahu dengan keyakinan sekolah kita? Tahu. Apa? Saya harus apa namanya? Ya, misalnya dia di pelajaran olahraga. Nah, kamu terlambat? Ya. Apa konsekuensi kita kalau terlambat? Kita harus lari 2 putaran lapangan. Itu namanya pemantau. Ya, mereka mengawasi dan melakukan konsekuensi itu sesuai dengan yang ada di sekolah. Ya. Dia berarti dia terus memperhatikan, melihat, mengarahkan peserta didik. Yang diharapkan adalah yang kelima sebagai manajer. Posisi terakhir atau manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku yang mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini yang manajer. Nah, contohnya seperti ini. Ketika ada murid yang bersalah dipanggil, kemudian kita lakukan dulu menstabilkan situasi. Setelah itu kita tanyakan keyakinan kepada mereka. Kemudian baru kita cari menentukan konsekuensi apa yang harus mereka lakukan. Dia temukan sendiri. Nah, dengan posisi manajer ini, kalau bisa dilakukan dengan tepat sasaran, maka murid yang bersalah itu juga bisa jadi kreatif. Dia bisa contoh seperti ini. Ada anak memecahkan pot bunga. Ketika dia pecahkan pot bunga, kemudian dipanggil oleh guru piket. Kemudian ditanya, nah anak ini pasti ketika dia datang ke guru piket takut ini, membawa bunga yang pecah dengan rasa takut. Kemudian disampaikan semua orang pernah melakukan kesalahan, tidak kamu saja, jadi tidak usah takut. Nah, dari bahasa itu anak akan merasa lebih nyaman. Bapak dulu juga pernah melakukan kesalahan seperti kamu. Tetapi bisa kita carikan solusi bersama-sama. Nah, itu. Yang kedua, kamu tahu nggak konsekuensi apa yang telah kamu langgar? Tahu, dia jawab. Kemudian, kira-kira konsekuensi apa yang harus kamu lakukan dari tindakan kamu ini? Saya ganti, gitu kan? Kan dia bisa memberikan seperti itu. Saya ganti. Kalau diganti, apakah uang kamu cukup?
Nah, coba cari alternatif lain. Dia berpikir lagi, kalau begitu biar kami lem saja. Kemudian nanti kami ulang catnya dan kami bikin motif baru di bunga ini. Nah, ketika itu sudah bisa anak-anak kita berpikir seperti itu, berarti mereka sudah bisa mengumpulkan ide-ide kreatif dari kesalahan, dari posisi yang salah, yang gagal, kita bisa merubahnya kepada posisi yang sukses. Nah, seperti itu dalam penanganan kasus kalau ketika kita menjadi posisi manajer. Nah, yang keenam materi kita adalah tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas sudah kita buat bersama-sama pada bulan-bulan yang lalu. Sudah kita lakukan dengan menghadirkan orang tua siswa, komite untuk membuat sebuah keyakinan di kelas kita masing-masing dan juga keyakinan sekolah. Nah, keyakinan kelas adalah sebuah persetujuan yang dibuat bersama-sama antara guru dan peserta didik dan selanjutnya akan ditaati bersama. Peraturan kelas seperangkat aturan dan pedoman yang diberlakukan oleh guru yang harus dipatuhi oleh peserta didik kelas. Kira-kira apa bedanya? Kalau keyakinan, aturan juga itu antara siswa dan kita bersama. Tapi kalau peraturan lebih cenderung dibuat oleh guru yang harus ditaati oleh peserta didik. Ya, berarti keyakinan ini adalah sebuah aturan bersama yang dibuat oleh guru dan siswa dilaksanakan bersama-sama. Peraturan berarti hanya guru yang membuat, kemudian siswa melakukan. Berarti dari kedua ini yang harus kita terapkan di kelas kita adalah keyakinan kelas. Nah, ini nanti kan kita sudah punya keyakinan kelas kita, berarti kita tinggal menumbuhkan lagi dan mengembangkan, menjaga supaya keyakinan kelas itu menjadi sebuah kebudayaan di kelas kita, budaya yang positif. Budaya itu artinya sebuah kebiasaan yang timbul dari diri sendiri lagi, sudah tidak perlu lagi dengan aturan-aturan tertulis, dia sudah menjadi mendarah daging dan sudah dilaksanakan tanpa ada aturan-aturan yang mengekangnya. Nah, ini yang terakhir materi kita tentang segitiga restitusi. Nah, ini dia segitiga restitusi, ini bukan segitiga biru. Ya, untuk bahan masak kue. Ya, kakak gambarnya kan bersama segitiga biru. Ya, mereka juga segitiga. Ya, tapi ini adalah segitiga restitusi. Sebuah langkah dalam penyelesaian kasus atau permasalahan. Yang pertama mulai dari sini, menstabilkan identitas. Nah, apa bahasa yang kira-kira timbul oleh kita kepada siswa kita? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Dengan bahasa seperti ini, anak akan merasa nyaman. Dia akan merasa tidak rasa bersalahnya tidak semakin kuat. Ada rasa kenyamanannya ketika kita memanggilnya untuk diselesaikan permasalahannya. Di berbahasa itu memang penting sekali. Berbahasa yang baik itu untuk menemukan solusi harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Setelah menstabilkan identitas, maka kita harus memvalidasi tindakan yang salah. Kira-kira apa yang telah kamu lakukan? Kira-kira nilai-nilai apa yang telah kamu langgar? Nah, ini dia. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kita minta dulu dari anak itu, apa alasannya mereka melakukan kesalahan? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ketika ini sudah kita lakukan, maka anak-anak akan berpikir. Setelah mereka memberikan alasannya, baru kita masuk menanyakan keyakinan.
keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Karena kita sudah punya keyakinan kelas, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Mungkin inilah yang solusi kreatif yang akan diberikan oleh siswa kita. Nah, ini adalah posisi manajer. Posisi manajer, posisi kontrol tadi. Ini posisi manajer yang bisa menyelesaikan kasus siswa menggunakan segitiga restitusi. Nah, ini dia. Nah, untuk contoh penerapan segitiga restitusi ini, saya ada video penyelesaian kasus dari anak-anak kita yang ada di sekolah. Ini sebagai contoh penyelesaian kasus. Bisa ibu nanti simak videonya. Ini video pertama. Aduh, belum terkenal. Sebuah kesalahan kan? Iya. Baik. Ya, sudah 3 hari ini katanya kamu sering terlambat datang ke sekolah. Iya, Pak. Sering terlambat itu sebuah kesalahan kan? Iya, Pak. Baiklah, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tetapi bagaimana kita bisa mengambil sebuah pembelajaran dari kesalahan yang kita lakukan? Setuju? Setuju, Pak. Agar kita cari solusi bersama-sama ya. Iya, Pak. Elang datang terlambat pasti ada alasan. Kenapa sih Elang sering datang terlambat? Karena saya sering bergadang dan saya suka bermain HP sampai larut malam dan saya tidak bisa tidur. Elang tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Tahu, Pak? Kalau terlambat datang ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita atau bukan? Tidak, Pak. Menurut Elang, keyakinan kelas apa yang Elang dilanggar? Disiplin, Pak. Menurut Elang, disiplin itu penting tidak? Penting, Pak. Karena dengan disiplin saya bisa datang tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita bisa menghargai orang lain, mengerjakan pekerjaan supaya tidak menumpuk, dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian kita. Iya, Pak. Saya menyesal karena datang terlambat dan saya mohon maaf. Iya, Elang, etikat yang baik sudah dilakukan dengan cara meminta maaf. Menurut Elang, apa yang akan Elang lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Saya akan tidur lebih awal supaya saya tidak akan terlambat lagi pergi ke sekolah. Baik, Elang, sekarang Elang telah menemukan solusi dari permasalahan yang Elang lakukan. Nah, mudah-mudahan Elang tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Dan sekarang silakan Elang bermain kembali dengan Ya, Pak. Terima kasih. kerja. Kaisya, tadi Bapak dapat informasi dari kawan-kawan Kaisya. Kaisya bertengkar ya dengan Firafka. Ya, Pak. Habis sanksi. Kesal kenapa? Kakak telah merusak mainan saya, padahal itu mainan yang diberikan ibu. Oh, begitu. Ya wajar lah kamu kesal kepada Rafka. Kalau Bapak di posisi kamu, Bapak juga pasti akan melakukan hal yang sama.
Lalu apa sih yang kamu lakukan kepada Raka? Saya marah-marah Pak, saya sempat maki-maki Raka, dan tanpa sadar saya juga menabrak meja. Oh begitu. Kamu berbuat begitu pasti punya alasan. Iyalah Pak, masa saya diam saja? Itu kan mainan kesayangan saya dan juga hadiah dari ibu saya Pak. Ya wajarlah kamu marah karena kamu tidak rela mainan kamu dirusak oleh Raka. Bapak sangat menghargai tindakan kamu sampai tidak berbuat yang lebih dari itu, seperti memukul dan lain-lain. Iya Pak. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah kepada Raka sampai menyebrang meja itu, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Saling menghormati dan di antara teman Pak. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu marah? Harus lebih sabar Pak. Kamu bersedia memperbaiki kesalahan? Bersedia Pak. Nah, kalau bersedia, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Saya akan berusaha bersabar dan menahan amarah saya, dan kalau ada teman yang merusak mainan saya, maka saya akan sabar dan melaporkannya kepada guru Pak. Ya, tepat sekali Reza. Kamu telah menemukan solusi dari permasalahan kamu. Tetap semangat, mudah-mudahan kamu bisa lebih sabar lagi. Sekarang silakan kembali bermain bersama teman-teman. Terima kasih Pak. Baik, itu dua kasus yang kita coba menerapkan segitiga restitusi di dalam penyelesaian kasus tersebut. Mulai dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, ketika ketiga ini telah kita lakukan dalam penyelesaian kasus, maka akan timbul yang terakhir, yaitu anak akan bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Nah, ibu-ibu semua yang saya hormati, apakah dari penyajian tadi ada yang perlu ditanyakan untuk kita semua dalam penerapan disiplin positif kita di sekolah? Ya, Ibu. Yang selama ini yang saya lakukan ada pulang, kemudian ada pembimbingan konsekuen. Nah, sekarang ada apa? Segitiga di sini dari hukuman ke konsekuensi saja belum jalan, belum bisa kita. Jadi untuk bagaimana caranya untuk menuju ke Iya. Baik, terima kasih Bu Ardiati. Selama ini kita telah melakukan perubahan dari hukuman menjadi sebuah konsekuensi atau membuat keyakinan kelas, ya, komitmen bersama. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita bisa menuju kepada restitusi yang di mana anak telah bisa melakukan sebuah perilaku yang bersumber dari diri sendiri tanpa lagi ada aturan yang membuat mereka harus mengerjakan itu. Sedangkan untuk mencapai keyakinan saja, konsekuensi yang telah kita buat masih saja anak itu belum mampu untuk melakukannya. Ini bagaimana kira-kira solusi seperti itu. Nah, baik, untuk penerapan disiplin positif di sekolah itu memang bukan merupakan suatu kegiatan yang instan bisa langsung jadi. Nah, dia memerlukan proses atau waktu yang jangka panjang. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan memberikan contoh atau keteladanan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah dan membuat program-program sekolah yang sesuai dengan penerapan disiplin positif di sekolah. Contoh, kita kan sekarang sedang melakukan kegiatan ya untuk meningkatkan
program belajar Pancasila karena tujuannya adalah bagaimana siswa kita berkarakter sesuai dengan profil Pancasila. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kita mengikuti program sekolah kita yaitu melaksanakan kegiatan sholat wajib berjamaah zuhur di sekolah. Kemudian ada sholat duha. Dan juga setiap Jumat kita melakukan infak rohis. Itu juga merupakan program penunjang untuk menanamkan kepada siswa kita karakter dan juga keimanan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dan untuk kegiatan yang lain, bernalar kritis, kreatif, itu di dalam kelas, guru kelas juga bisa memberikan contoh-contoh membuat rancangan-rancangan pembelajaran yang bisa menumbuhkan karakter siswa tersebut. Jadi intinya adalah untuk bisa kita mencapai siswa kita itu getar prestisiusi itu memang membutuhkan waktu yang panjang, ya dalam jangka waktu yang lama, dan itu butuh sebuah keteladanan. Ketika kita mengikuti materi tentang budaya positif ini, itu dilihatkan sebuah video bagaimana keteladanan diberikan oleh seorang guru di sekolah. Jadi yang keteladanan guru itu juga bersumber dari diri sendiri. Dia ketika lewat dapat sampah diambil ditaruh ke tong sampah tanpa menyuruh anak untuk ambil itu. Kemudian ada penjaga sekolah sedang ngepel, airnya habis dia langsung ambil ember, dia ganti airnya dia taruh dia langsung jalan ke tempat yang lain. Kemudian ada dia temukan lagi yang lain, dia kerjakan sendiri. Kemudian dia pergi ketika jam sholat masuk dia pergi sholat. Sehingga ketika itu dilakukan secara terus-menerus, itu menjadi pembelajaran bagi anak-anak. Dia melihat kepekaan. Nah, kita tentu harus berpikir positif. Kalau kita ada kemudian awak muda itu, sekarang lagi subuh lah, tidak ada. Paling kita mencucuk dia. Nah, sehingga ketika ada penjaga sekolah yang ngepel, tidak lagi guru itu yang mengganti airnya. Sudah ada saja siswa nampak air dia ganti, karena dia melihat guru. Ketika azan berkumandang, semua siswa sudah pergi saja dia ke musola sekolah. Kemudian ketika dia masuk ke gerangan sekolah, nampak sampah dia langsung masuk sendiri dan buang. Intinya adalah keteladanan guru itu bersumber dari diri sendiri dan dilakukan secara terus-menerus, tidak sesaat. Karena untuk merubah karakter ini adalah sebuah proses yang panjang, tidak bisa dalam jangka yang pendek. Jadi makanya kita dalam melakukan sebuah prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan itu adalah sebuah perubahan yang kita lakukan di sekolah itu berdasarkan visi sekolah kita. Visi sekolah kita dengan visi kita guru harus kita samakan, sehingga dengan prakarsa perubahan itulah kita mulai beranjak untuk melakukan perubahan-perubahan di sekolah. Nah, maka tidak boleh kita beranjak dari visi sekolah kita. Nah, kebanyakan teman-teman yang lain di guru penggerak itu mereka merubah visi sekolah sehingga menjadi kasus di sekolah. Kepala sekolah merasa tidak nyaman karena adanya kegiatan dari guru penggerak itu yang merubah visi sekolah. Padahal bukan visi sekolah, visi kita sebagai guru di sekolah, kita bagaimana membuat perubahan di sekolah dalam rangka memberikan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Semuanya intinya berpihak kepada siswa. Nah, harus sinkron dengan visi sekolah. Ketika itu terjadi, maka konteks guru dengan sekolah maka akan tercapai. Dan juga program-program sekolah itu kita kolaborasi dengan kepala sekolah. Ini yang kita inginkan, sekolah ini yang diinginkan, nanti dirancang program sekolah. Program-program itulah yang menunjang untuk penerapan disiplin positif atau menjadi budaya di sekolah. Mungkin kira-kira itu. Iya, sama-sama. Nah, baik Bapak Ibu, karena waktu kita sudah sore, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dengan penyajian materi ini menambah
wawasan kita dan pemahaman kita tentang budaya positif di sekolah, sehingga ada sebuah pembaharuan atau prakarsa perubahan yang akan kita lakukan di sekolah, yang intinya adalah untuk memberikan pembelajaran yang bermakna kepada siswa, ya, yang pembelajaran yang bermakna pada siswa dan berpusat kepada siswa itu sendiri. Jadi semua program yang dibuat sekolah sasarannya adalah peserta didik. Jadi kita membuat perubahan tujuannya adalah peserta didik. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi aplaus untuk Pak Joni. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang beliau paparkan menjadi suatu langkah awal bagi kita bersama bahwa untuk mencapai sebuah konferensi itu kita sebagai seorang pendidik dengan cara memberikan contoh dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari, tentu saja dengan membutuhkan waktu yang panjang dan dilakukan secara terus-menerus. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan tercapai semuanya, karena kita sepakat untuk mewujudkan peserta didik yang beriman, cerdas, terampil, dan berkarakter profil Pancasila. Terima kasih, kami sebagai pembawa acara mengucapkan maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hardianto, MPD, Kepala SDN 12 Pasilihan, Kecamatan Sepuluh Kota di Atas, Kabupaten Solok. Saya bangga dengan Bapak Joni Selendra SPD, salah seorang calon guru penggerak pada tahun ini. Dengan keberadaan Bapak Joni Selendra SPD telah memberikan dampak positif dari kegiatan-kegiatan yang beliau lakukan, terutama diseminasi dari berbagai praktik baik yang telah beliau lakukan bersama kepada teman-teman lainnya. Kita berharap perubahan yang dilakukan oleh Bapak Joni Selendra di sekolah kita, khususnya SDN 12 Pasilihan, berjalan secara konsisten dan berdampak kepada perbaikan pembelajaran dan perbaikan disiplin positif yang ada di SDN 12 Pasilihan. Semoga sukses selalu, semoga konsisten dan istiqomah menjalankan program ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Martin, SPD SD, guru kelas 6 SDN 12 Pasilihan. Menurut pendapat saya, diseminasi yang dipaparkan oleh Bapak Joni Selendra sangat memotivasi sekali. Karena budaya positif akan melahirkan anak-anak yang memiliki nilai profil pelajar Pancasila.
Dalam budaya positif, diantaranya kita dapat menerapkan yang namanya yaitu disiplin positif. Disiplin yang lahir dari diri dan dari kesadaran diri atau internal masing-masing anak. Dibandingkan dengan disiplin yang sebelumnya, itu hanya merupakan kesadaran yang hanya kesadaran sesaat yang apabila tidak dibimbing lagi, maka anak tersebut akan mengulang kembali. Budaya positif diantaranya yaitu disiplin positif ini dapat kita terapkan melalui yang namanya yaitu segitiga restitusi, yaitu suatu tindakan di mana apabila anak-anak itu memiliki permasalahan, mereka dapat mencarikan solusi dari masalah mereka tersebut tanpa ada iming-iming hukuman atau ganjaran. Dan kita sebagai guru bisa memposisikan diri kita, apakah kita di sana sebagai pemantau, sebagai penghukum, atau sebagai manajer. Mudah-mudahan dengan diterapkannya budaya positif, yaitunya disiplin positif, dapat merubah perilaku anak-anak kita menjadi anak-anak yang memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Dan kita sebagai guru bisa memfokuskan atau lebih memusatkan perhatian kita kepada siswa. Dan bagi Bapak Joni Salendra sebagai guru penggerak bisa membawa atau membimbing kami, menggerakkan kami di sekolah menjadi guru-guru yang bisa mengerti dengan kebutuhan anak. Cukup demikian, jika ada perkataan saya yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 4 SD SDN 12 Pasirian ingin menanggapi disiplin positif. Semenjak ada disiplin positif, kami telah baik dalam belajar dan menaati konsekuensi yang telah dibuat, dan tidak ada lagi yang berbicara kasar dengan teman dan membuli teman-teman yang lain. Kami berharap disiplin positif bisa berlanjut sampai seterusnya. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari wali murid kelas 4 SDN 12 Pasirihan akan memberikan tanggapan mengenai disiplin positif. Kami selaku wali murid sudah merasakan dampak dari disiplin positif ini. Yang pertama itu anak kami lebih bertanggung jawab atas tugasnya di sekolah maupun tanggung jawab atas tugasnya di rumah. Kemudian dalam soal keimanan, anak kami juga lebih disiplin dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Mengenai perilaku, anak kami juga lebih jujur, lebih sopan, dan lebih bertanggung jawab atas sikap yang mereka lakukan sehari-hari. Jadi menurut kami kegiatan disiplin positif ini kami sangat berharap dan sangat mendukung sekali agar kegiatan disiplin positif ini berlanjut untuk kedepannya, agar memberikan dampak yang lebih positif lagi kepada anak-anak kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyajian saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.